adalah pilihan kita, yakni adalah pilihan Tuhan. Dan itu tidak tergantung kepada orang yang memilihnya, tetapi semua tergantung dan kembali kepada Tuhan yang melakukan pemilihan itu. Untuk hal-hal tertentu, saudara-saudara, perkataan yang menyampaikan hidup itu pilihan, itu bisa jadi ada benarnya untuk hal-hal tertentu. Misalnya, saudara memilih di mana saudara akan tinggal. Itu pilihan saudara-saudara. Atau mau tinggal di Sukadawi, itu pilihanmu, saudara-saudara. Saudara mau tinggal di rumah siapa, itu pilihanmu. Saudara diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan itu. Saudara diberikan keleluasaan juga untuk memilih di mana saudara mau bekerja, pekerjaan. Apa profesi yang akan saudara pilih, itu pilihanmu. Saudara mau jadi seorang guru, itu pilihanmu. Saudara mau jadi seorang pengusaha, itu pilihanmu. Saudara bisa memilih itu. Orang-orang yang di luar Tuhan juga bisa melakukan pilihan itu, saudara-saudara. Yang tidak mengenal Yesus bisa melakukan pilihan itu. Bahkan ateis sekalipun bisa melakukan pilihan itu. Komunis bisa mengambil pilihan itu. Jadi tidak peduli apakah mereka orang percaya kepada Tuhan atau bukan, tetapi mereka diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihannya. Demikian juga mengenai pasangan, saudara-saudara. Itu pilihanmu. Amin. Pasanganmu adalah pilihanmu. Kecuali kalau itu pilihan orang tuanya. Kalau itu pilihanmu, pasanganmu adalah pilihanmu. Saudara akan perjuangkan pilihanmu itu seumur hidup. Benar atau benar? Tetapi kalau itu pilihan orang tuamu, saudara akan mulai melepaskan tanggung jawab terhadap keputusan itu dan berkata, aku tidak pernah memilihnya. Tetapi saat pasangan yang ada bersamamu berasal dari pilihan pribadimu, dan sebelum saudara memutuskan untuk bersama dengan dia, saudara sudah menimbang bahwa dia tepat menjadi pendampingmu. Jalanilah seumur hidup. Haleluya. Jangan mensalahkan siapa-siapa dengan pilihan itu. Untuk hal lainnya, saudara-saudara, mengenai pendidikan juga itu pilihan. Mengenai apa yang saudara makan juga itu pilihanmu. Saudara kalau masuk ke sebuah restoran yang berkelas, semua menu akan mereka sajikan. Benar atau benar? Semua menu makanan akan mereka sajikan. Apakah saudara boleh makan semuanya? Boleh, asal mampu bayar. Oke? Kalau nggak mampu bayar, silat-silat tinggalkan diri di sana. Tetapi apakah semua menu yang disajikan di sana sesuai dengan seleramu? Tidak. Saudara akan memilih mana menu makanan yang sesuai dengan seleramu dan sesuai juga dengan kantongmu. Kalau ikut selera saja nggak sesuai dengan kantong juga masalah, saudara. Tetapi yang jelas saudara diberikan kebebasan untuk memilih apa yang akan saudara makan. Jangankan di restoran, bikin deh mie jadi tahu, nasi goreng, mie buat, mie pangsit, bakso. Saudara diberikan pilihan. Perlu nggak Tuhan memilihkan makanan? Perlu nggak Tuhan memilihkan makanan? Nggak perlu. Itu pilihanmu, saudara-saudara. Hobi, apa yang menjadi hobimu itu juga pilihanmu. Warna kesukaanmu, kalau hari ini ada kuning-kuning yang dominan di gereja ini, itu pilihanmu. Kalau hari ini mereka bersesuaian tiba-tiba berwarna kuning, itu pilihan mereka. Demikian juga banyak hal lainnya, saudara-saudara. Manusia yang bahkan tidak mengenal Tuhan pun memiliki kesempatan atau keleluasaan untuk menentukan pilihan. Tetapi saudara-saudara, walaupun ada banyak hal dalam hidup kita ini berasal dari pilihan kita, tetapi tidak semua hal dalam hidup ini ditentukan oleh pilihan. Misalnya apa? Siapa yang jadi orang tuamu? Bukan pilihanmu. Betul.
Kalau saya ditanya, Tuhan katakan begini, atau orang lain, Tuhan nggak mungkin tanyakan itu, kita hapus saja. Atau orang lain berkata begini, kalau saja kamu dikembalikan jadi embrio lagi, waktu mundur jadi embrio lagi, kira-kira kalau jadi embrio lahir dalam rahim siapa? Saya akan bilang, saya akan lahir dari rahimnya istri Pangeran William supaya jadi pangeran. Maksudnya, tetapi untuk siapa yang melahirkan saudara itu tidak ada pilihannya. Saudara tidak bisa memilihnya. Kemudian di mana saudara lahir juga, itu bukan pilihan saudara. Bisa pilih. Bro aja ngomong dari dalam, mami aku nggak mau lahir di sini. Tak tempeleng loh. Mami aku nggak mau lahir normal, harus operasi. Tak tempeleng. Nggak mungkin dong. Di mana saudara lahir dan bagaimana saudara lahir itu bukan pilihan dan tidak bisa dipilih oleh yang bersangkutan. Kemudian saudara juga tidak memilih bagaimana bentuk fisikmu. Seluruh bagian tubuh kita itu tidak berasal dari pilihan kita, saudara. Engkau tidak bisa memilih bentuk fisikmu. Dan saudara juga tidak bisa memilih mengenai berapa lama saudara akan hidup di dunia ini. Bisa? Tidak bisa, kecuali memilih mengakhiri hidupnya. Itu bisa. Tetapi mau berapa lama seseorang hidup di dunia itu tidak berdasarkan pilihan orang itu. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang bisa kita pilih, tetapi ada banyak hal justru perkara yang lebih besar, yang lebih agung, yang tidak bisa kita pilih. Demikian juga saudara-saudara, semua orang yang menjadi pengikut Kristus itu bukan pilihan manusianya. Haleluya. Mari kita baca pilihan Tuhan di atas pilihan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Satu ayat ini saja kita gali begitu mendalam, saudara. Kita akan menemukan sebenarnya status kita ini sebagai orang Kristen seperti apa. Mari kita baca bersama-sama. 1 Koya, bukan kamu yang memilih aku. Sudah ikut bacaan. Asal ribu baca. 1 Koya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pilihan dan tujuan tak ada dalam ayat ini. Pilihan berasal dari siapa dan tujuan dari pilihan itu untuk apa ada dalam ayat ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus katakan kepada semua orang, dimulai dari para rasul yang ada bersama-sama dengan Dia, yang diberikan tempat istimewa untuk bersama dengan Tuhan dalam awal pelayanannya di bumi ini. Bahkan kepada mereka pun Paulus katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku. Tradisi yang ada pada waktu itu, saudara-saudara, bagi setiap guru atau guru besar, muridlah yang memilih siapa yang akan menjadi gurunya. Itu tradisi yang ada pada waktu. Tetapi Yesus melakukan tindakan yang berbeda. Oleh karena apa? Kalau murid yang memilih guru, nanti suka-suka muridnya. Aku gak suka dengan guru, diganti saja. Aku gak suka dengan pengajaran dari guru ini, ganti saja. Karena dia milih. Karena itu Yesus katakan, bukan kamu yang memilih Tuhan. Dari semua Allah yang disembah, dari semua ilah-ilah yang disembah, dari semua roh-roh yang dipuja, dari semua dewa-dewa yang dituhankan, dari semua makhluk gaib yang dianggap berkuasa, dari semua benda-benda materi yang disakralkan, yang dipilih oleh orang Tuhan Yesus katakan apa? Tidak demikian dengan aku. Orang lain bisa memilih dewanya. Saya lebih suka dengan dewa tontong, aku akan menyembah dewa tontong. Orang lain katakan aku lebih suka dengan Dewi Tingting, aku akan menyembah Dewi Tingting.
pengikut Kristus. Bukan kamu yang memilih aku. Di zaman dahulu oranglah yang memilih siapa Tuhannya, saudara-saudara. Makanya mereka punya terafim, patung-patung kecil. Nanti dipanggil orang untuk menjadi imamnya, mereka puja-puja patung itu. Semua agama lain mereka lah yang memilih agama itu. Mereka memilih dewanya. Orang Cina punya paling banyak dewa. Mereka pilih itu. Bukan demikian bagi saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Perhatikan ini. Jangan pernah berpikir engkau menjadi pengikut Kristus oleh karena pilihanmu kepada Tuhan. No. Perhatikan ini, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih Yesus Kristus menjadi Tuhanmu. Bukan. Kalau selama ini saudara berpikir dan di agama hatimu katakan akulah yang memilih Yesus sebagai Tuhanku, dan oleh karena aku menyebut dia Tuhan maka dia jadi Tuhan, saudara salah besar. Itu pemikiran yang salah besar, yang menyebutkan bahwa manusia yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kesalahan besar. Kita tidak, orang percaya, orang Kristen tidak membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan mereka yang memilih Yesus menjadi Tuhan. Garis bawahi itu dengan benar. Karena itulah ada banyak orang salah dalam kehidupannya mengikut Kristus. Karena mereka berpikir saya yang memilih Kristus menjadi Tuhanku, dan oleh karena itu saya akan mengatur dia. Oh, saya memilih kok. Saya memilih dia. Karena apa, saudara-saudara? Mengapa yang saya katakan bukan kamu yang memilih aku? Karena apa? Karena biasanya yang memilih itu lebih besar dan lebih tinggi derajatnya daripada yang dipilih. Betul atau betul? Itu, saudara-saudara. Lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau saudara yang memilih, saudara berpikir dahulu engkau yang memilih Kristus menjadi Tuhanmu, itu berarti saudara sedang menempatkan dirimu jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada Yesus Kristus yang saudara pilih. Kalau saya memimpin pusat, saya pilih anggota saya biasanya yang memiliki itu lebih besar daripada yang pilih. Bahayanya, saudara-saudara, kalau sampai ada orang yang berpikir bahwa mereka lah yang memilih Yesus menjadi Tuhannya, dan itu berasal dari pilihan dirinya sendiri, bahayanya mereka dapat bertindak sesuka hatinya terhadap yang dipilih. Mereka akan katakan apa? Selama engkau dewa menolongku, selama engkau dewa memberkatiku, aku akan datang membawa sajian kepadamu. Selama engkau dewa memberikan aku kesehatan, aku akan datang membawa sesembahan kepadamu. Tapi kalau kau tidak sanggup lagi memberikan aku pertolongan dan tidak sanggup lagi menolong usahaku, bisnisku, supaya menjadi bisnis yang berkembang pesat, kubanting kau. Dibanting? Dibanting dewanya? Banting. Dan kemudian dia pilih lagi dewa yang lain, mungkin dewa yang lain ada yang lebih hebat lagi. Mereka yang memilih siapa yang menjadi Tuhannya akan memperlakukan Tuhannya begitu rendah dan begitu hina, dan mereka yang jauh lebih besar daripada dewanya, daripada Tuhannya. Yesus tidak mau itu, saudara-saudara. Ada dalam pikiran para pengikut. Kalau manusia yang memilih siapa yang menjadi Tuhannya, Anda bisa saja meninggalkan siapa yang saudara pilih dengan sesuka hatimu. Mungkin saudara berkata, aku sudah bosan dengan Tuhan yang satu itu. Cara kerjanya begitu-begitu saja. Yang dilakukannya juga begitu-begitu saja. Aku mau ganti dengan Tuhan yang lain. Kan itu manusia yang memilih. Aku mau ganti Tuhan yang lain. Itulah alasan mengapa ada banyak orang meninggalkan Kristus memilih. Karena mereka berpikir, akulah yang memilih Tuhan. Itu kesalahan besar, saudara-saudara, dan Yesus sudah sampaikan itu ribuan tahun yang lalu. Mereka bosan dengan Tuhan yang seperti ini. Karena mereka pikir mereka yang memilih yang menjadi Tuhan, dan ditinggalkan dengan seenaknya
dan mulai menghina-hina Tuhan yang sebelumnya menjadi Tuhan, mulai merendah-rendahkan Tuhan yang sebelumnya menjadi Tuhan, dan dia pikir Tuhan yang sekarang sudah lebih hebat dari Tuhan yang sebelumnya. Nanti juga dia akan begitu lagi dari situ, dia menghina-hina lagi dan pilih lagi Tuhan yang lain. Selama kesadaran yang berkata dalam pikirannya, aku yang memilih Tuhan itu tidak berubah, maka sikap dia saat berhadapan dengan Tuhan pun akan tetap tidak akan berubah. Dia akan memperlakukan Tuhan itu begitu rendah dan sesuka hati. Jadi kalau saudara melihat ada banyak orang dan kecewa kepada berdasarkan pemikiran dan perasaannya sebagai pribadi yang dia pilih dan bukan Tuhan yang pilih. Paham saudara-saudara? Mengerti? Saya tidak mau saudara punya pemikiran yang salah mengenai statusmu, identitasmu sebagai pengikut Kristus. Yesus katakan begitu. Bahayanya kalau manusia yang memilih siapa yang menjadi Tuhannya, manusia itu akan memperalat pilihannya untuk tujuan-tujuan pribadi. Selama Tuhan yang ini bisa menolongku, aku akan beribadah kepada dia. Selama Tuhan yang ini bisa memberkati aku akan beribadah pada dia. Diperalat. Karena mereka pikir aku yang memilih kamu, jadi aku bisa gunakan kamu sesuka hatiku. Manusia sudah menempatkan Tuhan sebagai benda barang yang mereka beli dan mereka bisa melakukan sesuka hati. Itu kesalahan besar sehingga Tuhan tidak melakukan apa-apa. Perhatikan apa kata Yesus. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Tetapi mereka tidak mau pilihan itu terlebih dahulu, saudara. Saudara tahu maksudnya? Orang-orang pilihan Tuhan sebenarnya yang boleh meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Jangan putar balik ke belakang. Nanti selanjutnya itu di poin yang keempat. Karena itulah saudara-saudara, karena begitu berbahayanya konsep berpikir atau kesadaran atau keyakinan seseorang mengenai siapa Tuhan dan bagaimana mereka menempatkan Tuhan dalam dirinya, sangat berbahaya. Dan Yesus katakan, bukan kamu. Yesus sudah katakan, mulai dari detik ini, hapus dari ingatanmu, hapus dari kesadaranmu yang berkata bahwa kamulah yang memilih aku. Mulai detik ini itu harus dibereskan, diselesaikan, supaya diubah kepada keyakinan yang baru. Yesus tidak mengizinkan saya dan saudara-saudara untuk berpikir bahwa kitalah yang memilih Dia sebagai Tuhan. Yesus tidak mengizinkan itu. Tidak membuka ruang sama sekali dalam diri kita untuk berpikir bahwa kita yang memilih Tuhan. Tuhan Yesus sama sekali tidak mengizinkan kita untuk berpikir bahwa keinginan kita lah yang membuat Dia sebagai Tuhan. Yesus tidak mengizinkan pemikiran itu. Yesus juga tidak mengizinkan kita untuk berpikir bahwa kita bertuhankan Yesus agar Dia melakukan apa yang kita mau. Yesus tidak mau itu. Semua pemikiran itu kesalahan besar. Makanya ada banyak orang Kristen tidak memperoleh apa yang mereka minta daripada Tuhan. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, kamu bukan faktor penentu. Kamu bukan faktor penentu untuk menjadi pengikut Kristus. Diri saya dan saudara bukanlah faktor penentu yang menetapkan saya pengikut Kristus, saudara menjadi pengikut Kristus atau bukan. Bukan kita menjadi faktor penentunya. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa? Yesus melanjutkan, Dia berkata apa? Tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Amin. Orang yang berpikir dia yang memilih Tuhan, Yesus katakan kamu sesat, kamu salah. Yang benar, akulah yang memilih kamu. Saya tidak tahu saudara-saudara yang ada di sini, apakah saudara telah dipilih oleh Yesus? Perhatikan baik-baik. Saya
sebenarnya berbicara mengenai pilihan itu, buah-buah juga berbahasa dengan tema ini bisa saya dalami. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan banyak yang terpanggil, di dalam Wahyu dikatakan, oleh karena itu kamu harus menjaga panggilan, pilihan, dan tetap sabar. Bersoal itu. Dia panggil nama salah, dia panggil nama, dipanggil saja tidak cukup sudah-sudah. Haleluya. Toa memanggil orang, Mi memanggil orang untuk datang, undangan memanggil orang untuk datang, surat memanggil orang untuk datang. Pertanyaannya, apakah semua yang dipanggil itu akan dipilih? No. Saudara dipanggil untuk datang di gereja, saudara diundang untuk datang beribadah. Apakah semua yang datang di gereja ini dipilih oleh Tuhan? Tuhanlah yang tahu. Saya akan beritahukan kepada saudara di minggu yang akan datang betapa pilihan Tuhan kepada seseorang itu sangat istimewa. Yesus katakan apa saudara? Oh, boleh terbuka pikiran kita kan? Haleluya. Nangkap kan? Atau saya terlalu bersemangat dan berteologi padahal kita nggak sanggup seperti itu. Nangkap ya? Benar ya? Dipahami kan? Puji Tuhan. Yesus katakan, akulah yang memilih kamu. Dalam bahasa Inggris kata choose, dalam bahasa Yunani-nya excelsaste, artinya to pick out for myself, mengambilmu keluar untuk diriku sendiri. Seperti saudara kalau pernah pergi ke Brastagi, di sana ada ladang-ladang jeruk, ada tulisan di gerbangnya, petik sendiri. Pernah ke Brastagi? Ibu Karida pernah lihat kebun jeruk petik sendiri? Pernah petik nggak? Saudara, itu kebun jeruk yang luas, dan di situ ada banyak pohon-pohon jeruk, dan pohon jeruk itu juga berbuah begitu lebatnya. Ada yang matang, ada yang setengah matang, ada yang masih mentah, ada yang masih muda, ada yang masih berbuah. Saat seseorang masuk ke sana, pemilik katakan, petik sendiri, makan sendiri sepuasnya. Tetapi kalau dibawa pulang ditimbang lagi. Kalau dimakan di situ sepuasnya, nggak apa-apa saudara. Apakah saudara akan pilih yang busuk? Apakah saudara akan pilih yang mentah? Oh, ini jeruk bagus ini, besar-besar. Oh, warnanya kuning, matang kuning. Tapi kok enak ya? Buah. Pilih lagi ke pokok yang lain. Itulah to pick for myself. Aku ambil untuk diriku. Saudara kan lihat kan bagus bukan? Tiba-tiba dapat satu pokok ini kok jeruknya tidak terlalu besar-besar, buahnya warnanya juga tidak terlalu menarik. Tapi ketika ini makan manis kalau ini yang bagus. Saudara kan langsung ambil 2 kilo, ya kan? Dan itu bagus. Saudara jalan-jalan lagi, ini yang paling enak. Itulah kata yang dipakai oleh Yesus ketika dia katakan, aku yang memilih kamu. Dunia ini seperti ladang, saudara-saudara, dengan begitu banyak manusia di dalamnya. Dia datang ke pokok gereja sedang jemaat Allah di sini. Oh, come on. Angkat gereja sedang jemaat Allah. Generasi baru, aku mau lihat ada nggak yang bisa diketik di sana? Asal berulat, musuh, ketika hanya manis. Tuhan akan pilih seperti itu, saudara. Jadi jangan biarkan hidupmu sebagai orang percaya. Kalau saudara memang pilihan Tuhan begitu. Jangan makin lama makin asam, makin lama makin pahit, makin lama harus makin manis. Haleluya, amin.
dunia. Cocok. Orang cocok di sini. Cocok. Amin. Itulah alasan mengapa orang-orang pilihan Tuhan sangat istimewa. Kalau ditanya apakah ada orang pilihan Tuhan gagal? Ada. Saul dipilih oleh Tuhan, dia gagal. Yudas sekarang dipilih Tuhan atau bukan? Dipilih Tuhan, tapi dia gagal. Jadi bahkan orang yang dipilih Tuhan pun mereka masih ada kemungkinan gagal. Ikut berikutnya nanti akan. Pokoknya serial ini harus selesai sudah. Yesus sendiri yang memilih tanpa intervensi siapapun dan dari pihak manapun. Pilihan Tuhan tidak bisa diintervensi. Saya sebagai pendeta tidak bisa mengintervensi pilihan Tuhan terhadap anak-anak saya. Saya tidak bisa katakan kepada Tuhan Yesus, aku seumur hidupku 50 tahun sudah melayanimu sebagai seorang kepala sidang. Karena itu pilihlah anakku ini. Saya tidak bisa intervensi. Nol besar. Pilihan Tuhan tidak bisa diintervensi. Tahu artinya intervensi ya? Tidak bisa dicampuri oleh tangan-tangan manusia. Makanya Tuhan yang campur tangan atas hidup kita yang campur tangan atas Tuhan. Pilihan itu bersifat independen, otonom, dan absolut. Independen artinya bebas dari semua tuntutan. Otonomi artinya kewenangan secara utuh ada di dalam tangan Tuhan. Dan absolut itu artinya mutlak tidak bisa diganggu oleh siapapun. Itulah ketika Yesus katakan, aku yang memilih kamu. Karena itulah mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan dari keluarga-keluarga yang belum terpilih. Dari satu keluarga Tuhan pilih satu orang. Tapi banyak keluarga lain yang belum dipilih oleh Tuhan, yang belum dipilih, yang tidak terpilih, ini biasanya mati. Coba perhatikan mereka-mereka yang akhirnya percaya kepada Yesus sebelumnya mereka tidak percaya sama sekali kepada Yesus. Apa melakukan kepada orang yang terpilih, dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikut Kristus? Mereka coba tekan, persekusi, aniaya, kalau bisa bunuh. Saya memberikan video di WA, di Facebook kita dan di YouTube juga. Saudara, seminggu yang lalu saya bergerak untuk setiap pagi akan membuat secara langsung. Tetapi sebelum itu terjadi, saya ingin melihat animo dari para pengguna media sosial. Apakah yang saya upload itu ditonton orang atau tidak? Saya perhatikan ada banyak nonton. Yang terakhir saya lihat ada 39 orang yang nonton. Target saya 50 orang saja, saudara. Setiap pagi saya akan live. Sebab di situ, di dunia maya, mungkin ada orang-orang yang berbeda. Pilih. Saya juga bergumul apakah Tuhan berkenan atas isi hati saya. Kalau Tuhan berkenan pasti Tuhan membaca. Tapi ketika saya coba edit video yang berdurasi 40 menit supaya ada part 1, part 2, handphone saya langsung hang sudah. Tidak cukup juga. Kenyataannya harus minimal 6 dan memori internet harus yang serat di atas 100 supaya mampu melakukan itu. Langsung berat. Ya tidak mau nutup saja gini, aku capek sekali. Udah, tinggalkan dulu. Sampai sekarang tidak selesai video. Karena saya lihat itu bagus. Tidak ada sekarang. Lihat. Yang akan membuka pilihan di atas sosok. Ketika dikatakan akulah yang memilih kamu, maka di dalam perkataan itu ada otoritas ilahi Tuhan Yesus Kristus yang menentukan dan yang memutuskan
siapa yang akan dipilih. Ada otoritas ilahi di dalamnya, dan saudara tidak bisa menentang atau menolak apa yang dipilih oleh Tuhan. Makanya mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan, mau disiksa, mau dianiaya, mau diapain, termasuk yang baru-baru ini yang dari Aceh itu, saudara-saudara, bahkan mereka coba melibatkan pemerintah, bahkan mereka coba melibatkan organisasi gereja supaya mengembalikan itu si perempuan itu ke daerah mereka, untuk mengembalikan orang kepada mereka. Kalau orang dipilih oleh Tuhan, cara-cara manusiawi dengan seperti apa itu tidak akan bisa menarik kembali apa yang sudah ada dalam tanah. Bahkan sekalipun mereka membunuhnya, mereka hanya membunuh dagingnya saja, tetapi rohnya sudah ada dalam tanah. Orang pilih, itu yang dikatakan aku yang memilih. Jadi mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan dari tengah-tengah orang yang bukan Kristen, mereka yang paling merasakan bagaimana pilihan Tuhan itu Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Tetapi bagi saudara-saudara yang sudah lahir dalam keluarga Kristen, ada rasa yang berbeda. Justru kalau saudara tidak datang ke gereja dipukul. Kalau tidak datang, di sana datang ke gereja, orang pilihan itu datang ke gereja dipukul. Ini nggak datang dipukul. Saudara, kalau bedanya ada pilihan dengan yang hanya generasi. Tapi jangan sampai oleh karena nenek moyang itu mengikuti orang Kristen, kita jadi pengikut Kristus, berarti kita yang memilih. Harus Tuhan yang pilih, walaupun berasal dari keluarga Kristen. Jangan sampai satu kali nanti saudara-saudara kita Tuhan bawa masuk ke surga, dan kita ingat teman-teman kita satu gereja ini, kita saling kenal bukan? Walaupun dalam satu bahasa surga, kita akan tanya, di mana Bapak Guru? Karena setia masih melayani. Di mana? Speaker. Dulu dari budaya dulu. Dan jangan sampai ada orang ketika sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa, identitas mereka, status mereka belum jelas. Dan kali ini saudara harus jelas. Makanya selalu saya katakan, tanya Tuhan, benarkah Dia memilih? Atau saudara hanya ikut-ikutan karena orang tua Kristen, anaknya jadi Kristen. Karena suami Kristen, istrinya jadi Kristen. Karena istri Kristen, suami jadi Kristen. Kalau hanya begitu, itu posisi orang yang memilih Tuhan. Tapi kalau Tuhan pilih saudara-saudara secara khusus dari keluarga, apa yang akan terjadi pada orang? Tuhan harus katakan apa? Bagian tujuan dari pilihan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini alat deteksi yang paling mudah untuk melihat seseorang apakah dia benar-benar dipilih oleh Tuhan, atau hanya berhenti pada dipanggil saja, atau malah dia hanya oleh karena keturunan saja menjadi orang Kristen. Alat deteksi yang paling mudah, Tuhan katakan, aku menetapkan kamu, orang-orang yang kupilih, aku menetapkan mereka untuk tujuan supaya mereka pergi dan menghasilkan buah. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, coba lihat, coba selidiki dirimu, apakah saudara sudah menghasilkan buah atau belum? Haleluya. Haleluya. Saya lebih bagus hari ini sampaikan ini pada saudara-saudara sebelum pada akhirnya nanti saudara terkejut. Hari-hari ke gereja, hari-hari beribadah, hari-hari memuji Tuhan, tetapi saudara tidak tahu pasti apakah saudara dipilih oleh Tuhan atau tidak, atau hanya sekedar dipanggil saja untuk menjadi anggota gereja, dipanggil saja untuk menjadi pengikut Kristus, tapi tidak pernah Tuhan jatuhkan pilihan atasmu. Lebih bagus dari hari ini saudara tahu itu dan tanyakan pada Tuhan, sampai Tuhan meyakinkan saudara, aku telah memilihmu. Seperti Tuhan katakan kepada Yeremia,
Sebelum engkau lahir, ketika engkau dikandung ibumu, engkau masih ada di rahim ibumu, aku telah memilih engkau. Haleluya. Tuhan katakan itu kepada Yeremia. Dan saya mau saudara-saudara semua jemaat yang mendengar bahasa ini harus sampai pada tahapan di mana Tuhan katakan padamu, aku memang telah memilih. Kalau begitu, kalau saudara sudah temukan jawabannya, saudara-saudara, dan engkau sudah tahu bahwa pribadimu memang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari dirinya, perhatikan apa kata Tuhan. Aku telah menetapkan kamu. Tahu menetapkan? Ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar. Untuk pergi dan menghasilkan buah. Coba Bapak Ibu saudara-saudara selidiki dirimu. Tidak usah dulu untuk pergi, coba dulu menghasilkan buah atau tidak. Bagaimana pertobatanmu sebagai pengikut Kristus? Ada nggak buah pertobatannya? Ada nggak perubahan hidupmu, saudara-saudara? Atau hanya semak duri? Kamu, Bapak Ibu saudara, saya mengasihimu saudara. Saya tidak mau saudara tergila. Apakah saudara sudah menghasilkan perubahan hidup? Apakah saudara sudah menghasilkan perubahan karakter? Ini alat deteksi yang Tuhan Yesus bilang, aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu artinya yang sudah berkata bahwa mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan sudah menghasilkan buah. Tobatannya, perubahan hidupnya, karakternya. Ada nggak buah yang terlihat dari orang? Kalau saudara begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Selidiki sekali lagi, saudara-saudara. Selidiki sekali lagi. Sebab itu ketetapan Tuhan. Saudara tidak bisa mengingkarinya. Saudara tidak bisa menolaknya. Ibu yang lalu saya katakan apa? Tentulah semua saudara yang duduk di sini tidak dipanggil oleh Tuhan hanya untuk duduk-duduk di sini. Amin. Di gereja lain terserah mereka, tapi di sini saya katakan, tentulah Tuhan tidak memanggil saudara-saudara hanya untuk duduk-duduk di sini, tetapi Tuhan panggil dan pilih seseorang untuk mengerjakan tugas dan menghasilkan buah bagi Kristus. Orang-orang pilihan Tuhan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Inilah tugas orang-orang pilihan Tuhan. Inilah tanggung jawab orang-orang pilihan Tuhan. Saul dipilih untuk menjadi raja. Daud dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Musa dipilih untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yosua dipilih untuk memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan banyak para hakim lainnya. Samuel dipilih untuk menjadi seorang hakim, menjadi seorang imam, dan menjadi seorang yang mengurapi raja. Saudara dipilih untuk apa? Haleluya. Saudara temukan sampai hari ini bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang Tuhan tahu. Aku memilih orang ini untuk tujuan ini. Saudara temukan. Haleluya. Mari saudara-saudara. Kalau saudara temukan sampai hari ini, saya mau katakan hanya Tuhan saudara-saudara. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Amin. Selamatkan diri. Urus diri pribadi masing-masing. Saya kasihan ya saudara. Kalau sampai ada diri saudara tidak yakin, saudara dipilih. Bahkan Yesus katakan apa? Buahmu itu tetap. Nah, maksudnya tetap konsisten. Amin. Amin. Buahmu itu tetap. Saat bertumbuh sudah menjadi dewasa, buahnya ini tetap. Kalau memang musimnya bulan Agustus dan bulan Februari, musim badai. Artinya mengikuti perputaran masa panennya, seperti itu buah.
Kalau sudah hari ini waktunya untuk melayani, masih terlalu situ. Ada banyak hal. Buahmu itu tetap. Buahmu itu buah yang bernilai kekal. Buahmu itu buah kehidupan rohani. Buahmu itu adalah buah karakter Kristus. Buahmu itu adalah pertobatanmu yang konsisten. Haleluya. Dua minggu rajin kamu lalu. Itu yang orang lain sebut Kristen tobat. Satu hari tobat, hari kedua umat. Sini Kristen sejati, haleluya. Mulai ragu. Saudara harus sadar ini. Nah, saya harus sampaikan ini. Supaya kita tidak bermain-main, saudara-saudara. Saya berkorban di sini untuk membawa saudara masuk surga bersama saya, bukan untuk mengidolakan saya, bukan. Kau itu. Masih ada waktu saya? Ada 12 menit lagi. Tidak terlalu lama, 2 jam untuk Tuhan dalam satu hari. Amin. Amin. Saya ingin meluruskan pemahaman ini juga bagi banyak orang. Orang datang ke gereja dengan waktu yang terburu-buru. Tuhan itu dianggap apa? Amin. Tidak perlu ngantuk buat di gereja. Haleluya. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, tapi ngantuk. Ya, benar. 2 jam itu masih segar. Buahmu itu tetap apa tadi? Buah-buah yang bernilai kekal, kehidupan rohani yang bertumbuh, karakter Kristus yang tampil dari tubuh pertobatan yang konsisten. Itulah alasan mengapa saya katakan kepada saudara-saudara bahwa tidak mungkin saudara datang kemari hanya untuk duduk saja mengisi kursi itu. Tidak. Saya tidak yakin itu. Saya jauh lebih yakin bahwa saudara-saudara yang duduk di kursi ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan ingin saudara melakukan sesuatu bagi dia. Amin. Amin, Pak Musa. Tidak duduk di situ hanya untuk mengisi kursi, kan? Mengisi kursi bagus, tapi lebih daripada itu ada maksud Tuhan atas itu. Bukan hanya Bapak Ibu, semua kita. Allah paling dari kamu ke bantai. Haleluya. Amin. Betul dari kamu berdua orang yang ada di dalam salu balik. Kita sudi. Nalong di bagas dorong sonari. Along do maksud itu buat bagas mulut. Haleluya. Kasihkan dua. Nak amin dan mengasihkan dua. Bila perlu kali dari hari ini mau ke musuh. Kamu lebih korban apa kita kata. Nah, perlu beda. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara pasti. Suka tidak suka saudara harus menyelesaikan diri dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Suka atau tidak suka. Tapi mereka yang memilih Tuhannya harus ini menyesuaikan diri. Tuhannya menyesuaikan diri dengan Tuhan. Yang terakhir, bagi orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang boleh dikatakan? Setelah dia beritahu bahwa ada tujuan besar dari Allah kepada setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, maka yang keempat yang terakhir dari ayat itu Yesus katakan apa? Ada akses yang terbuka lebar bagi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu baru dikatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa. Orang-orang pilihan Tuhan memiliki akses yang begitu besar ke surga. Haleluya. Jangan berdoa meminta dulu hari ini sebelum saudara mendapatkan keyakinan bahwa saudara memang dipilih oleh Tuhan. Tunggu dulu. Pilihan Tuhan bukan pilihan manusia. Ikuti tujuan-tujuan Tuhan. Baru setelah itu mintalah kepada Bapa apa yang kau perlukan. Di dalam nama-Ku kata Yesus. Saudara tahu ketika di dalam nama-Ku katanya, di dalamku sebagai pribadi yang terpilih. Itu artinya ada akses yang terbuka lebar kepada Bapa di surga, kepada setiap orang-orang yang dipilihnya. Dan ketika akses itu terbuka, orang-orang pilihan Tuhan akan meminta kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Dan Yesus katakan,
akan diberikan kepada. Jadi itu artinya bukan hanya jutaan doa yang tidak sampai kepada Bapa kita, bukan hanya miliaran doa yang tidak sampai kepada Tuhan kita. Iblis bisa nggak menjawab doa? Bisa, makanya banyak orang tertipu. Mereka pikir mereka sedang beribadah kepada Tuhan, sedang dapat berkat dari Tuhan. Padahal iblis bisa melakukan itu. Yang berbeda adalah yang dari iblis itu akan berdampak buruk bagi perjalanan hidupmu dan tidak jadi berkat bagi keturunanmu. Tetapi kalau yang dari Tuhan itu penuh dengan sukacita dan berdampak baik bagi keturunanmu. Mintalah kepada Bapa di dalam nama akan diberikan akses itu bagi orang pilihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada 4 hal yang disampaikan untuk kita garis bawahi bersama-sama. Yang pertama, kita tidak memilih Tuhan, melainkan Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Amin. Saudara masih nanti setelah doa saudara jawab dengan Tuhan, aku ini dia. Jangan hanya bernyanyi, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Jangan hanya nyanyi, saudara sudah. Yang kedua, kita tidak memilih untuk menjadi Kristen, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Ini tidak berubah dari kekal sampai kekal. Prinsip ini tidak berubah. Bukan kita yang memilih menjadi Kristen, tetapi Kristuslah yang menjadikan kita pengikutnya. Yang ketiga, pilihan Kristus atas kita bertujuan agar kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, orang-orang pilihan Tuhan memiliki keistimewaan untuk datang kepada Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, rendahkan hati itu saat ini di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Rendahkan dirimu di hadapan Yesus Tuhan kita. Sebab keberadaan kita dan yang memberikan kita kepastian untuk memperoleh hidup kekal adalah Yesus. Yesus yang memilih domba-domba di antara kawanan kambing dan domba. Dan Yesus katakan, biarkan kawanan itu bergerak sendiri. Tetapi nanti pada akhir zaman akan dipilih manakah domba dan manakah kambing. Walaupun berada dalam satu tempat, berada dalam satu kawanan, tetapi Tuhan tahu siapa dan yang mana di antara kawanan itu yang benar-benar domba dan yang manakah domba yang berbulu segala yang berbulu atau yang manakah kambing. Bahkan Yesus juga sampaikan, lalang di antara gajah, gandum di antara lalang. Perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa ada benih-benih terpilih, dan benih yang dari sejarah selalu ingin menempel, menyatu dengan benih yang terpilih. Yesus katakan, jangan dicabut, biarkanlah tumbuh sampai pada akhir zaman. Ketika musim penuai tiba, pada waktu itulah gandum akan dikumpulkan dengan berkas-berkasnya, dan lalang akan dipisahkan untuk dibakar. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi, saya mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Buah saya sebagai hamba Tuhan adalah memastikan saudara-saudara dipilih oleh Tuhan dan hidup dalam Dia dan kelak masuk surga. Itu buah saya. Saat saudara yang segembalakan ini semuanya masuk surga, itulah buah pelayanan saya sebagai gembala saya. Tetapi kalaupun ada beberapa orang yang tidak masuk surga, itu juga tidak membatalkan
panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup. Sebab semuanya pada akhirnya seberapa besar yang Tuhan percayakan. Jadi saudara-saudara saya mengasihi, saya terpanggil, saya dipilih untuk membawa saudara mengenal Kristus, mengenal kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, dan akhirnya menuju kehidupan kekal di surga. Kalau saudara tidak yakin dengan hal ini, saat ini saudara bertanya, minta jawaban dari Tuhan. Jangan habiskan umur, waktu dengan sesuatu yang belum pasti bagi. Saat saudara bertanya kepada Tuhan mengenai keberadaan dalam hidup, Tuhan bersedia untuk menjawab. Sangatkah mereka yang sudah beribadah kepada Tuhan dipilih? Bahkan orang yang menganiaya para pengikut Kristus pun bisa dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu Rasul Paulus begitu kejamnya dia menganiaya para Kristen. Tapi saudara tahu bahwa pada akhirnya Tuhan pilih dia. Mungkin saudara tidak sejahat itu, tetapi saat Tuhan menentukan pilihan atas saudara juga menjadi pribadi yang terpilih. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan keagungan kemuliaan dan kebesaran Tuhan kita. Saudara sedang dibawa saat ini untuk menghadap kepada Tuhan, memandang kepada di dalam roh, di dalam jiwa yang melihat kepada Tuhan, yang memandang kepada tahta dan kebesaran. Haleluya. Mari rendahkan hati di hadapan kita nyanyikan, kita akan bernyanyi. Haleluya. 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 Ku yakin saat keberdoa hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Haleluya. Mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan, menghasilkan
atas kepala-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, hidupku hanya di
menyingkapkan kebenaran hari ini seperti yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bukan kami yang memilih Engkau, Tuhan. Bukan orang tua kami yang memilih Engkau, Tuhan. Bukan orang lain yang memilih Engkau, Tuhan. Tetapi Engkau yang memilih kami. Engkau panggil kami dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, dari berbagai keluarga. Engkau pilih kami, Tuhan, untuk menjadi bagian dari pekerjaan, untuk mengerjakan tugas yang Kau percayakan, untuk menghasilkan Tuhan seperti yang Kau harapkan, ya Bapa. Yesus, Engkau teguhkan pilihan itu dalam diri setiap jiwa yang hadir hari ini. Sebab aku percaya kepadamu, tidak seorang pun yang hadir di sini hanya untuk menambah jumlah jiwa, hanya untuk duduk-duduk saja di sini. Tetapi aku sangat percaya padamu, Bapa, bahwa kehadiran setiap jiwa-jiwa ini di sini, Tuhan punya maksud besar bagi hidup mereka. Beritahukanlah Tuhan kepada setiap jemaatku. Beritahukanlah Bapa segala jalan-jalanmu kepada jemaat ini, agar mereka hidup di dalamnya, agar mereka bergerak di dalamnya, menghasilkan buah di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, dan buah yang tetap, yang tidak berubah-ubah, yang tidak maju mundur, tetapi yang akan terus menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kami sekalian. Tolong jangan ini, Bapa. Kau mengasihi mereka, Engkau mengasihi hamba yang Kau utus ke tempat ini untuk membawa kabar itu kepada jiwa-jiwa, agar mereka diselamatkan oleh panggilan dan pilihan-Mu atas kami yang ada di sini. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Berikan hatiku dan jiwa. Berikan angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda penyerahanmu kepada Dia. Semuanya di dalam diriku. Niscaya Dia nyatakan rencana dan jalanku, Tuhan. Dari hati kita katakan, berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya hanya bagi-Mu, Bapa. Bagi-Mu, Yesus. Di dalamku, di setiap waktu, Tuhan Kau nyatakan segala jalan-Mu. Kami percaya, Tuhan, jalan-jalan telah dinyatakan dan akan terus diwujudkan dalam pribadi kami, jemaat-Mu di sini, yang muda maupun yang tua. Mereka dengarkan suara-Mu memanggil, membimbing. Mereka dengarkan hari ini Tuhan menyatakan pesan khusus bagi setiap pribadi jemaat. Terima kasih, Bapak. Bersyukur buat Bapak. Kebenaran yang disingkat, Roh Kudus akan melanjutkan dan menyempurnakan setiap pemberitaan dalam nama Yesus. Bersyukur buat Bapak. Amin. Saudara, baik, kita mau memberikan persembahan. Kita persembahan kita. Tolong akan beberapa persembahan dan bukan persembahan. Tolong kotaknya.
Ya. Asa